Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners. Kali ini dalam program Tribun Timur Live Update. Tribuners, warga Dusun Sapiri, Desa Sapanang, Kecamatan Binabu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, digegerkan dengan penemuan mayat wanita di sebuah rumah pada Selasa kemarin dan korban diketahui merupakan seorang janda yang tinggal seorang diri di rumahnya. Untuk melihat informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Agung dari Jeneponto. Selamat sore rekan Agung. Selamat sore, rekan Ilo di studio. Baik, rekan Agung dapat disampaikan kepada Tribuner seperti apa penemuan dari mayat seorang wanita di sebuah rumah di Kabupaten Jeneponto pada Selasa kemarin. Baik, betul sekali seperti yang kita ketahui pada Selasa 4 Februari 2025 kemarin, warga kampung Dusun Tapiri di Desa Sapanang, Kabupaten Jeneponto, digegerkan dengan penemuan mayat perempuan di dalam rumah. Nah, korban diketahui adalah janda berusia 55 tahun yang hidup seorang diri, dan informasi yang kami peroleh di lokasi bahwa korban bernama Base Dengintang. Nah, korban ini terakhir kali menampakkan diri pada Minggu 2 Februari 2025 atau 2 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Nah, penemuan mayat korban ini pertama kali diketahui oleh Daeng Kebe atau tetangga korban, yang dimana Daeng Kebe ini merasa curiga karena korban sudah 2 hari tidak terlihat, sementara lampu rumah teras rumah korban terus menyala. Padahal korban ini jika ingin bepergian ke rumah anaknya selalu berpamitan dengan tetangga dan mematikan semua lampu yang ada di rumah. Nah, hal inilah yang membuat Daeng KB atau tetangga korban penasaran dan langsung mengecek rumah korban pada Selasa kemarin sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Namun saat dilakukan pemantauan, pintu utama rumah korban terkunci dari dalam, kemudian DNKB beralih ke pintu belakang samping rumah. Nah, pada saat tetangga atau DNKB ini mengintip di jendela dekat pintu belakang, dan kami melihat korban sudah terbujur kaku dengan kondisi tak lazim dan bahkan sudah menimbulkan bau tak sedap seperti itu, Ilo. Baik, dan juga hingga sore ini, begitu rekan Agung, apakah sudah diketahui meninggalnya korban, penyebabnya seperti apa begitu? Apakah memang karena beliau ini sakit, ataupun juga ada faktor lain mungkin rekan Agung? Nah, sampai saat ini kami telah mengkonfirmasi kepada pihak Satreskrim Polres Jeneponto, dalam hal ini Kasat Reskrim Bapak AKP Syahrul. Beliau menyampaikan bahwasannya pihak keluarga menolak dilakukan otopsi lantaran kondisi korban yang diketahui sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan otopsi karena sudah membengkak dan membusuk. Namun dari hasil peninjauan kami di lapangan pada saat korban hendak dievakuasi, sejumlah warga memberikan keterangan bahwasannya korban saat ditemukan dalam kondisi yang sangat tidak lazim karena posisi tangannya sedang terikat dan kepala tertutup bantal guling dan pakaian bawah tidak ada, dan juga baju terlipat hingga sampai ke leher. Selain itu, warga juga menyampaikan kepada kami bahwasanya kondisi rumah korban di bagian belakang itu kerap terkunci rapat, namun saat ditemukan sudah tidak terkunci lagi. Seperti itu, Hiro. Dari pihak kepolisian, apakah tetap melanjutkan penyelidikan begitu? Siapa tahu memang ada tindak kriminal yang terjadi pada korban begitu, rekan Agung?
Hingga saat ini pihak Satreskrim Polres Jeneponto masih terus melakukan upaya pengembangan guna mengungkap kasus meninggalnya janda 4 anak ini. Namun pihak kepolisian saat ini masih terus melakukan pengembangan dan mencari sejumlah saksi. Apabila ada warga yang ingin memberikan keterangan, pihak kepolisian Satreskrim Polres Jeneponto akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan lebih lanjut. Baik, dan juga rekan Agung dapat diinformasikan kepada Tribuners sebelumnya memang apakah rumah dari korban dan juga rumah anak-anak atau kerabatnya memang apakah jauh atau masih di sekitar wilayah Jeneponto atau seperti apa rekan Agung? Nah, untuk 4 orang anak korban diketahui memang tinggal di luar wilayah. Namun 1 orang anak korban tinggal di Kecamatan Bangkala, masih masuk dalam wilayah Kabupaten Jeneponto. 1 anak diantaranya tinggal di Kabupaten Goa dan 2 orang anaknya merantau di Malaysia. Nah, berdasarkan informasi tambahan yang kami peroleh dari kesaksian warga, di mana korban ini terlihat atau menampakkan diri terakhir kali pada Minggu sore. Kemudian pada malam hari, tetangga korban mendengar suara jeritan mirip bayi. Namun pihak warga tidak menaruh rasa curiga sedikit pun, hingga pada akhirnya 2 hari kemudian korban ditemukan meninggal di rumahnya sendiri, seperti itu, Ilo. Baik, artinya memang selama ini korban sudah tinggal sendiri sudah dengan dalam waktu yang lama begitu ya rekan Agung atau seperti apa? Betul, betul sekali. Jadi korban apabila ingin berpamitan atau ingin pergi ke rumah anaknya di Goa atau di Kecamatan Bangkala, kerap berpamitan kepada warga setempat untuk memantau rumahnya seperti itu. Namun karena tetangga korban yang sudah tidak melihat korban ini selama 2 hari, sehingga curiga dengan tidak terlihatnya korban saat terakhir kali pada hari Minggu sore itu. Padahal korban diketahui juga sempat ke sawah untuk mengambil gabah lalu digiling, lalu dijual, seperti itu. Baik, terima kasih atas informasi dan laporannya dari Kabupaten Jeneponto, rekan Agung. Kami menunggu update informasi terkait kasus ini dan juga beberapa kegiatan ataupun peristiwa yang terjadi di Kabupaten Jeneponto dan sekitarnya. Terima kasih, selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan berikut Tribuners dapat disaksikan warga Dusun Sapiri, Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto yang digegerkan dengan penemuan mayat wanita di sebuah rumah pada Selasa kemarin. Kita mau kota apa lagi? Kau di rumah kalau kandas-kandas.
Kita mau kota apa lagi? Kau di rumah kalau kandas-kandas.
Kita mau kota apa lagi? Kau di rumah kalau kandas-kandas. Demikian Tribun Timur Update kali ini Tribuners, jangan lupa untuk tetap saksikan program dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisani beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.